3,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Dan saya Hakim temani Anda, tentunya kita ketemu lagi di Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto. Dan yang pasti saya Hakim temani Anda sampai dengan pukul 20 nanti seperti biasa. Dan yang pasti di hari ke-7 di bulan Juli 2020 ini kita yang pasti join di Klik Mona dan ada tema besar sepanjang bulan Juli ini, begitu ya. Dan yang pasti ini kaitan dengan anak, sangat berkaitan, yaitu tentang bermain. Nah, dan tentunya untuk malam hari ini kita akan bahas tentang manfaat bermain ya. Boleh jadi mungkin selama masa pandemi ini justru banyak main gitu ya anak-anak masa pandemi ini. Atau justru ketika masa sebelum pandemi itu banyak sekali aktivitas anak-anak yang begitu menyita waktu sampai-sampai waktu bermainnya tuh nggak ada. Boleh jadi begitu, gitu ya. Nah, yang pasti untuk melengkapi Klik Mona malam hari ini tentunya, karena Klik Mona juga kita di @sonora_bdg juga live Instagram, Anda bisa join juga. Jadi bisa interaksi juga lewat IG Live dan saya langsung tersambung dengan narasumber Mbak Mona Sugianto ya. Kita coba langsung sambung by live IG. Halo Mbak Mona. Halo Mbak Mona. Halo Kang Hakim, sahabat Sonora, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mbak Mona? Baik-baik Kang. Aduh, gimana? Suara saya bisa dengar jelas? Suara oke, suara bisa. Wow, suaranya Mbak Mona nih oke nih. Suaranya Mbak Mona nih. Oke. Suaranya kecil ya? Nggak, suaranya bagus gitu, cuman agak ketimpa dengan suara saya karena delay ya sedikit ya, tapi it's okay lah ya. Oke. Dan selamat malam juga untuk yang join di live Instagramnya @sonora_bdg. Anda juga bisa join, interaksi juga di kolom. Dan yang pasti di @sonora_bdg ya. Ini saya balapan sama suara saya di live IG. Aduh. Oke, Mona. Yang pasti malam hari ini tema besar kita adalah seputar bermain. Betul, Kang. Dan yang pasti ada juga narasumber tamu ya yang melengkapi obrolan kita malam hari ini. Betul. Ada tamu kita nanti untuk hari ini, Kang. Nah, untuk tamu kita malam hari ini Anda Mbak Helsa, dan mungkin bisa perkenalkan saja. Mungkin Mbak Mona sudah tersambung juga dengan beliau. Ya, oke, baik Kang Hakim. Jadi nanti mungkin bergantian dengan saya di IG Live. Helsa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu ya, terutama seputar manfaat bermain seperti yang pembahasan kita. Jadi bulan Juli ini kan kita akan bahas tentang bermain ya Kang ya. Khusus pokoknya selama setiap Selasa 4 kali kita akan bahas bermain. Hari ini kita akan cek tentang topik manfaat apa sih bermain itu gitu ya. Kayaknya kegiatan aktivitas yang simple, sehari-hari banget, biasa banget, tapi ternyata penting banget gitu ya. Jadi manfaatnya apa saja nanti itu dengan Helsa akan dikupas. Manfaat bermain itu ada 4 dan contoh-contohnya. Dan kemudian nanti setelah minggu depan kita akan bahas langsung setting bermain untuk anak usia dini. Lalu Selasa ketiga anak usia dasar, sekolah dasar. Dan nanti yang terakhir adalah di Selasa terakhir yang keempat akan bahas anak bermain untuk anak remaja dan dewasa. Bahwa ternyata sampai opa-opa, oma-oma nanti kita bermain itu tetap bermanfaat banget, keren banget gitu. Jadi bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya? Betul Kang Hakim. Jadi bermain itu bukan cuma untuk anak-anak, tetapi kita akan bahas nanti di minggu kedua, ketiga, keempat sesuai kelompok umur. Tetapi untuk hari ini secara umum tentang manfaat bermain nanti akan dikupas oleh Helsa. Jadi nanti gantian sama saya ketika Kang Hakim mau bahas tentang manfaat bermain gitu ya di IG Live ini, tapi saya tetap akan join di IG Live-nya. Nanti kalau udah tanya jawab lagi itu dengan saya lagi biasa. Mungkin gitu Kang. Nah sementara untuk Mbak Helsa kan nggak mungkin tampil di IG Live juga begitu ya. Tapi mungkin bisa Mbak Mona bisa perkenalkan, atau saya agak terputus ya sambungan di Zoom ya soalnya.
Ya enggak, Zoom udah saya cut kan. Oh ya, jadi kita tidak pakai Zoom, jadi hanya IG live saja. Jadi kita fokus ke IG live. Dan Helsa sudah join. Mungkin Kang Akim boleh ya, invite Helsa. Saya sign out dulu, nonton aja dulu. Oke, baik. Gitu, kita kenalkan dulu tentang Helsa ya, Kang ya. Iya, silakan. Jadi Helsa Novita Helsa itu seorang sarjana psikologi. Dia mengambil sertifikasi untuk play terapi. Jadi memang di Familia, Helsa inilah yang membantu banyak sekali anak kan di panti asuhan, di yang kita dampingi di LSM gitu ya. Lalu juga anak-anak yang datang ke klinik kami di Familia begitu ya, yang memang saat ini ada semacam dalam tanda petik semacam fenomena gitu. Kalau orang tua ini terlalu serius dalam memberikan aktivitas kepada anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak ini aktivitas bermain ini menjadi lebih sedikit, dan yang banyak adalah aktivitas yang dikaitkan dengan yang lebih serius itu misalnya persiapan belajar lah, untuk ujian lah, ngeles lah, untuk kompetisi kah. Kalau ada kompetisi semangat banget, tapi kalau ngapain sih main terus gitu ya. Yang diutamakan adalah achievement gitu ya. Nah, bukan achievement tidak penting gitu, tetapi memang ada sesuatu loh yang lebih alami, dan itu tuh nyawa anak loh gitu, ngomongnya tuh nyawa anak saking pentingnya gitu ya, dan itu adalah bermain gitu. Dan Helsa ini memang mendalami sekali tentang bermain, apakah itu bentuknya manfaat bermain sebagai aktivitas yang menyenangkan maupun untuk terapi sebagai terapi penyembuhan gitu. Mungkin gitu Kang. Untuk pengantarnya nanti kita biar Helsa join aja di IG live ini. Oke, menarik. Tapi kurang lebih mungkin Mbak Mona bisa kasih gambaran dulu sebelum saya menuju ke Mbak Helsa ya. Mungkin Mbak Helsa bisa dengar saya. Selamat malam, terima kasih bisa join ya. Dan tapi bisa kasih gambaran nih kalau bermain itu memang perlu tiap hari buat anak. Bagaimana Kang? Bermain kenapa? Bermain itu perlu untuk anak tiap hari gitu. Oh iya Kang, bermain itu kan aktivitas alami anak. Jadi harus tiap hari gitu. Jadi maksudnya itu adalah bagian penting ya. Kayak misalnya kita makan tiap hari, berdoa juga tiap hari gitu ya. Belajar disuruh tiap hari ya, bermain juga tiap hari. Dan aktivitas bermain itu bukan cuma kayak misalnya kita bermain di lapangan gitu ya. Nanti juga boleh tanya ke Helsa, apa yang membedakan kok kan anak-anak bermain terus kok, tapi mainnya game online misalnya gitu. Apakah itu yang dimaksud bermain? Itu silakan tanya ke Helsa, karena memang itu bagian dia untuk menggali ya. Jadi apa bedanya main game online dengan kalau kita bermain tuh dengan teman gitu ya, bergembiranya tuh apa bedanya gitu. Nanti boleh ditanyakan. Oke. Sip. Kalau begitu saya bersambung dengan Mbak Helsa dulu ya. Nomor ya. Oke, baik Kak. Oke, saya coba invite. Dan yang pasti sahabat Sonora boleh gabung juga di SMS atau WhatsApp kami ya 08111901827 sambil saya coba. Nah, ini dia udah tersambung. Halo, selamat malam Mbak Helsa. Malam Kang Hakim. Oh ternyata agak gelap ya. Sebentar coba saya setting dulu. Saya pikir ada pemutusan listrik. Jangan-jangan di sana enggak? Iya. Kalau gitu saya agak berpindah dulu deh. Oke, nggak apa-apa. Kalau tadi pakai laptop ternyata terang. Kalau nggak pakai laptop ternyata agak gelap. Oke, tapi ini lagi di rumah ya? Waduh, koneksinya sebentar ya. Tapi yang jelas sahabat Sonora, kita di Klik Mona Anda bisa join di SMS atau WhatsApp ya 08111901827 sambil kita tunggu koneksinya ya. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali dan selamat malam. Oke, ini bisa tersambung bisa dengar jelas juga suara saya Mbak Helsa? Sudah terdengar jelas. Oke. Ini tadi sudah diawali oleh Mbak Mona Sugianto tentang tema kita malam hari ini, manfaat bermain. Tema besarnya sepanjang Juli ini adalah tentang bermain pokoknya. Tapi dari Mbak Helsa sendiri ini, kalau saya tanya tadi Mbak Mona tentang bermain ini, memang setiap hari katakanlah anak itu harus punya waktu bermain gitu. Tapi kalau dari Mbak Helsa sendiri punya pandangan seperti apa mungkin?
Saya setuju sih dengan Mbak Mona ya, karena bermain itu pertama tadi udah disebutkan juga sama Mbak Mona bahwa itu adalah nalurinya anak, naturalnya anak. Yeah. Jadi kalau misalkan ada satu quote yang saya pernah baca, kalau ikan tuh berenang, kalau misalkan tanaman tuh tumbuh, ya kalau anak itu naturalnya memang bermain gitu. Jadi bermain itu perlu, seperti halnya kalau misalkan kita orang dewasa. Kalau sekarang mungkin Kang Hakim lagi banyak nih orang dewasa yang menggaungkan tentang self-care gitu ya. Harus memperhatikan diri meskipun bekerja, tapi harus juga ada hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan. Nah, hal yang sama juga dengan anak-anak. Anak-anak itu kan pagi belajar, lalu mereka mungkin ada aktivitas yang rutin gitu ya. Entah ada les atau apapun. Nah, bagaimana mereka tetap melakukan hal yang menyenangkan untuk mereka dengan bermain, itu kayak sebagai pelepasan atau kayak santainya di hari itu gitu. Jadi memang itu penting banget, terutama untuk kesehatan mental dan kebahagiaan anak gitu. Jadi memang bermain itu penting untuk anak. Gitu Kang. Ketika masa sebelum pandemi, boleh jadi sekarang ini ketika masa pandemi, anak banyak waktu bermain sepertinya ya kalau kita coba amati sedikit. Tapi ke flashback sedikit lah, ketika sebelum masa pandemi itu kan ada anak yang katakanlah usia SD atau SMP, sekolahnya full day gitu ya, dari pagi pulang sore belum lagi ada les lah apa gitu ya, les musik atau mungkin les pelajaran lagi. Sampai itu kayaknya padat banget sampai dengan malam, dan beristirahat mungkin jam-jam 8 itu baru bisa nyantai gitu ya. Itu kalau di masa sebelum pandemi ya, kita runut dulu sedikit gitu Mama. Kapan waktu bermainnya gitu kalau tiap hari butuh waktu bermain? Sebenarnya bermain itu tidak perlu waktunya lama. Misalkan harus 2 jam, harus 1 jam, tapi lebih ke kualitas. Jadi kalau saya dengan teman-teman saya yang sama terapis bermain, biasa kami memberitahu kepada orang tua minimal 10 menit aja anak main, tapi ditemani sama orang tua. Dan itu anak yang menentukan maunya main apa hari itu. Misalkan hanya sekedar main itu sebenarnya macam-macam sih. Intinya kan bermain itu kegiatan yang menyenangkan. Misalkan maunya main guling-gulingan aja sama orang tua di ranjang misalkan gitu. Nggak perlu pakai mainan-mainan yang wah-wah atau apa. Ya udah, tapi 10 menit itu ya benar-benar emang orang tua fokus sama anak, orang tua nggak megang gadget, tidak memikirkan nggak sambil besok masak apa ya gitu, mikir aduh belum bayar uang listrik gitu ya. Bener-bener fokus sama anak di 10 menit itu, lalu anak yang tentukan medianya apa, itu cukup untuk anak, tapi setiap hari dan itu konsisten gitu. Jadi untuk anak sebenarnya bukan masalah mainannya harus yang mahal-mahal kah, lalu waktunya harus panjang, tapi lebih ke kualitasnya sih Kang. Kalau 10 menit gitu, si anak ngajak udah game online, papa sama mama online juga boleh nggak tuh? Game online kalau ditemani orang tua dan akhirnya bisa main bareng, kalau saya pribadi sih untuk masa sekarang ya, apalagi anak banyak yang online, itu bisa menjadi salah satu cara. Dengan catatan memang mainnya bareng. Lalu selama main itu bisa ada interaksi dengan orang tua, antara anak dan orang tua. Itu juga bisa membangun kepercayaan anak. Karena anak kan ketika orang tuanya mau nih, ternyata orang tua saya tuh mau mengerti dunia saya ya, mau tahu tuh apa yang saya suka gitu kan, lalu mainnya gimana gitu. Itu anak sebenarnya seneng banget. Asik banget ya, itu gitu. Bisa jadi kayak semacam ya media juga atau jembatan supaya kita masuki dunia anak gitu ya. Betul. Keren. Karena kan kita ingin mendapatkan kepercayaan seseorang, nggak usah anak-anak ya, kita sebagai orang dewasa, kita akan lebih berasa nyambung gitu ya sama orang yang punya hal yang sama nih yang kita suka gitu. Pas kita misalkan ngomongin apa nih remaja sekarang misalkan K-pop gitu ya, begitu ngomongin K-pop langsung berasa kayak saudara gitu, padahal baru pertama kali ketemu gitu. Nah sama juga ketika anak melihat bahwa kita itu tulus untuk pengen tahu tentang dia, pengen kenal hal-hal yang dia suka, itu mereka sangat bahagia. Oke. Ini mohon maaf kalau saya melirik ke arah sini karena ada yang interaksi juga lewat WhatsApp ya. Bukan dari membuang muka, tapi saya harus ada mixer di sini, ada layar player, ada juga layar monitor untuk WhatsApp interaksi pendengar soalnya.
Dan saya ingin langsung saja ya, Mbak Elsa, saya bacakan yang interaksi ini ya. Dan selamat malam untuk Anda yang join di live Instagram Sonora Bandung ya, di @sonora_bdg. Jangan lupa di YouTube channelnya juga di subscribe ya. Oke, ini dari 1080. Bagaimana mendidik dan menyikapi atau menasehati anak yang introvert dan suka minder dan juga kuper karena sering dibully dan diperlakukan rasis atau sara oleh teman-temannya, supaya anak tersebut bisa pede dan mau bergaul serta bermain sama teman-teman sebayanya. Ini dari, sebentar, 4 angka belakangnya dari 1080. Pak siapa ya, sebentar ya. Oh, Pak Erik di Buah Batu. Oke, Pak Erik. Mbak Elsa mungkin bisa dengar jelas tadi ya apa yang disampaikan Pak Erik. Boleh langsung saja bisa ditanggapi. Boleh. Silakan. Nanti mungkin kalau misalnya mau menambahkan bisa juga ya. Kalau dari saya, untuk anak yang introvert karena mungkin di sekolahnya dibully, lalu akhirnya dia kurang percaya diri, hal yang pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah jadi temannya dulu. Jadi memang karena kita tidak bisa mengontrol setiap hal yang terjadi di luar si anak, maksudnya bagaimana sikap teman-temannya, lalu apakah nanti akhirnya di sekolah seperti apa, tapi setidaknya kita bisa jadi salah satu sumber kekuatannya anak. Ketika anak ini di sekolah mungkin dia merasa sangat energinya sangat habis gitu ya. Tapi ketika dia sampai rumah dia bisa recharge lagi tuh. Ya entah dia cerita sama orang tuanya, entah dia mendapatkan cinta kasih, entah akhirnya dia merasa diterima sama orang tuanya. Itu jadi satu bekal. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak adalah ketika dia merasa bahwa ada orang-orang dewasa yang percaya dengan dirinya. Jadi itu dulu yang perlu dikuatkan gitu ya. Perasaan bahwa dia setidaknya ada satu aja orang yang dia tuh bisa pegang dan dia itu bahwa orang ini tidak akan ngejudge dia, tidak akan meninggalkan dia dan akan selalu percaya sama dia. Sampai situ dulu aja. Nanti ketika dia sudah bisa dapat kekuatan itu, perlahan-lahan baru bisa akhirnya kekuatan itu keluar gitu. Untuk sekarang sih mungkin itu kali ya. Jadi temannya dulu untuk menguatkan dia sampai di rumah, ketika udah di rumah gitu. Nanti dari situ baru pelan-pelan tanyakan dan tanamkan nilai-nilai untuk lebih percaya dirinya. Oke, menumbuhkan PD-nya begitu ya, menurut saya. Oke. Betul. Kalau untuk ada introvert, ada ekstrovert kan? Ekstrovert itu seperti apa sih anaknya, Mbak Elsa? Sebenarnya introvert dan ekstrovert itu bukan kayak hitam dan putih sih Kang. Jadi itu tuh lebih ke satu kalau warna tuh kayak dari hitam sampai ke putih tuh sebenarnya ada banyak abu-abunya di tengah. Abu-abunya juga ada yang gelap, ada abu-abu yang agak terang, yang terang banget sampai ke putih. Nah, introvert dan extrovert itu lebih ke bagaimana si anak ini atau orang mendapatkan energi ketika dia itu sedang merasa down gitu atau sedang merasa kurang energi. Kalau orang-orang dengan introvert itu biasa mereka mendapatkan energinya itu ya lebih ke dalam. Jadi entah dia baca buku sendiri kah atau dia lebih ke sendiri gitu. Dia harus merecharge-nya tuh dengan me time gitu kalau misalkan bahasa Inggris ya. Tapi untuk orang introvert justru mereka itu mendapatkan energi ketika mereka berinteraksi sama orang. Jadi biasanya makanya kenapa dibilangnya orang introvert tuh yang bawel. Sebenarnya bukan masalah bawelnya sih, tapi lebih ke ketika mereka lagi sedih tuh mereka cenderungnya pengen cerita karena pengen dapetin kekuatan dari respon teman-temannya. Nah, sementara kalau orang introvert justru kebalikannya, ketika dia lagi sedih, dia justru menarik diri. Karena dia kalau misalnya banyak ketemu orang justru malah tambah energinya tuh tambah turun gitu, tambah habis gitu. Jadi akhirnya dia perlu menarik diri. Jadi lebih ke itu sih bedanya. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk sih. Ya, hanya preferensi tipikal aja saja ya, tipikal semacam itu ya, begitu ya. Betul. Oke, baik. Kita harus break dulu nih tampaknya nih, Mbak Elsa ya. Dan yang pasti saya harus putarkan dulu beberapa dulu dan nanti kita sambung lagi ya, Mbak Elsa ya. Oke, dan sahabat Sonora tetap bisa Anda pergunakan juga di live Instagram @sonora_bdg. Selamat malam untuk Mbak Retno Rahayu, kemudian Mbak Widya yang sudah join juga. Dan juga beberapa silakan saja Anda di kolom komennya bisa interaksi, bertanya langsung. Ada Mbak Elsa Novita, kemudian ada Mbak Mona Sugianto juga, psikolog begitu ya, yang berkaitan juga dengan tema kita malam hari ini yakni manfaat bermain. Kita join lagi nanti ya
Mbak Elsa ya. Dan sahabat Sonora, yang interaksi juga sudah masuk juga di SMS 0811190187, nanti saya bacakan dan stay tune terus. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, dan Hakim masih temani Anda tentunya di Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto atau Klik Mona setiap Selasa mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20. Dan yang pasti tema kita malam hari ini adalah tentang manfaat bermain, dan ada narasumber tamu tentunya malam hari ini, our guest star Mbak Helsa Novita, beliau psikolog dan tentu yang bergabung di Ed Familia Indonesia ya Mbak Helsa ya. Kalau nggak salah ya, betul ya? Oke. Dan ini ada interaksi juga sudah masuk, terima kasih di 0811190187. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Mbak Elsa, bisa cerita dulu tentang Aid Familia Indonesia ini apa gitu? Dan mungkin kalau yang pengen tahu dari sahabat Sonora, bisa cari-cari infonya kemana gitu. Oh, oke. Aid Familia ini adalah satu layanan psikologi, jadi ada psikolog-psikolog dari psikolog dewasa sampai psikolog anak, ini berbasis keluarga. Jadi untuk segala layanan, untuk misalnya pernikahan kah, lalu untuk tes minat bakat, lalu kita juga ada layanan psikoterapi untuk dewasa dan anak juga. Bertempatnya di Jakarta, di Kelapa Gading. Untuk kalau kita juga ada di Twitter, ada di Facebook, bisa dicari juga, ada di websitenya juga, ada di www.familiaindonesia. Nanti bisa dicari di sana. Oke, gampang kok ya. Jangan lupa follow juga ya di medsosnya ya, di Instagram ya. Oke, Mbak Elsa, ini sepertinya nih nyambung dengan bahasan kita malam hari ini tentang manfaat bermain, dan interaksi juga sudah masuk. Kayaknya sambil kita nyicil juga kali ya. Atau gitu. Tapi paling tidak sebentar. Tadi terkait juga dengan manfaat bermain, tapi kita hold dulu deh yang interaksi ya. Tapi saya ingin tuntaskan dulu bareng Mbak Elsa ya. Tadi sudah dijelaskan juga terkait juga dengan manfaat bermain online atau offline, bermain pun it's okay ya. It's okay dalam artian kalau misalkan memang mepet banget gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak menyarankan untuk porsi bermain online itu besar. Kalau misalkan memang memungkinkan, bisa keluar, bisa bermain langsung gitu ya, lebih baik bermain offline. Tapi kalau terpaksa banget, misalkan kondisi rumahnya sangat tidak memungkinkan, lalu kayak misalnya sekarang lagi benar-benar di nggak boleh keluar rumah gitu ya, sama sekali nggak ada pilihan, mainan di rumah juga udah nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya online menurut saya masih oke, tapi dengan didampingi, ditemani atau didampingi atau ditemani itu masih oke lah. Tapi itu juga perlu ada batasan waktu, jadi nggak yang setiap hari misalnya waktu bermainnya 2 jam, lalu 2 jamnya itu online gitu, tidak disarankan, karena beda sih Kang. Perasaannya beda. Ketika kita bermain online, anak itu kan paling pegangnya itu keyboard, mouse gitu ya, atau bahkan layar hanya sentuh-sentuh. Sementara kalau misalkan bermain langsung, anak itu semua istilahnya kayak tangannya megang mainan itu semuanya berasa. Lalu dia bergerak gitu ya, semua otot-ototnya, badannya bergerak enak gitu. Lalu ketika dia berinteraksi dengan mainannya, kemampuan bahasanya juga itu terlatih. Belum kalau dia lagi main sama teman yang ada entah adik kah atau orang tua atau siapapun yang menemani, kemampuan sosialisasi juga akhirnya terlatih di situ. Nah, hal-hal itu yang tidak terlalu maksimal nih didapatkan ketika bermain online gitu. Akhirnya sayang sekali. Padahal banyak banget manfaat-manfaat bermain yang bisa didapatkan anak gitu. Oke. Ujung rambut sampai ujung kaki kalau di offline itulah sebut lagi gitu ya. Kalau offline itu bermain itu bisa berfungsi ya. Organ tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Oke. Betul, bahkan yang tidak terlihat juga Kang. Jadi salah satu yang kenapa ada yang bilang game online itu kurang baik untuk anak juga adalah mengenai cara berpikirnya anak. Ketika kita bermain online gitu ya,
permainan itu kan sudah disetting sedemikian rupa sehingga kita hanya tinggal mengikuti aturan yang ada di permainan itu. Meskipun mungkin anak bisa memilih karakternya gitu ya, memilih dia mau kemana, tapi semuanya sudah disetting gitu. Jadinya anak hanya mengikutinya. Nah, sementara kalau dia bermain langsung, misalkan bermain dengan boneka atau bermain dengan robot-robotan, dia harus membuat cerita sendiri sehingga kemampuan imajinasi, kreativitasnya di situ terbangun. Misalkan dia mau main robot-robotan, lalu mau ada prosotan, tapi ternyata nggak ada prosotannya. Kalau di main online gitu kan, nggak ada prosotan, beli prosotan gitu kan, bayar berapa, pakai poin-poin atau apa. Tapi kalau misalkan kita bermain offline, nggak ada prosotan, pakai apa? Oh, pakai kertas, misalkan digulung-gulung. Akhirnya jadi prosotan, itu anak akhirnya jadi kreatif. Anak jadi kemampuan otaknya akhirnya terasah di situ. Itu yang membedakan mengapa akhirnya sekarang lebih semakin digaungkan nih untuk main langsung gitu dibandingkan main online, karena faktor-faktor itu sih. Iya, betul ya. Ketika bermain di luar, ya katakanlah di sebuah lapangan, entah itu pokoknya offline, ada banyak muncul ide-ide baru begitu ya, bisa terpacu juga untuk melahirkan satu ide-ide baru. Wah, udah aja main ini atau apa gitu ya, banyak alternatif ya, makin banyak. Betul. Kalau saya ingat dulu pas zaman saya kecil ya, kita main pakai tanah aja tuh bisa jadi macam-macam, bisa jadi bumbu gado-gado gitu ya dari tanah, lalu dikasih daun-daunan gitu ya, bunga-bungaan. Masak-masakan. Padahal hanya dengan ngelihat tanah dan pohon gitu, tapi itu udah bisa jadi banyak banget hal. Itu yang akhirnya salah satu manfaat bermain untuk anak adalah itu, kreativitas. Lalu untuk hal lainnya, interaksi langsung yang tidak tergantikan antara bermain online dengan bermain offline. Ketika berinteraksi langsung, terutama dengan orang tua ya, itu kedekatan, kelekatan, bahwa anak merasa dicintai, anak merasa diperhatikan, lalu sambil main juga mungkin bisa sambil peluk orang tuanya gitu ya, bisa sambil cium, bisa sambil, oh ya makasih mama, makasih papa atau apa. Itu momen-momen yang tidak bisa didapatkan ketika bermain online gitu. Itu juga salah satu manfaat bermain untuk anak, itu adalah untuk mendapatkan kelekatan dan kedekatan emosional dengan orang dewasa, terutama orang tua. Lalu untuk hal lainnya, ketika bermain anak juga bisa memproses emosi-emosi yang dia rasakan. Jadi kalau untuk orang dewasa, kita kan paham bagaimana kita itu bisa berkata-kata, mengungkapkan apa yang lagi kita pikirin atau kita rasain kalau kita misalkan lagi sebel sama orang gitu ya, atau lagi ada masalah gitu. Kita udah bisa curhat lah istilahnya gitu. Nah, untuk anak-anak, kemampuan berbahasa mereka masih sangat terbatas, sehingga akhirnya ketika mereka diminta untuk cerita, kamu lagi ngerasa apa? Mereka mungkin tahu bahwa rasanya nggak enak, tapi nggak enaknya ini apa ya? Kenapa ya? Itu nggak ada gitu kata-kata untuk keluarnya. Akhirnya terlihatnya dari mana? Dari perilaku. Tahu-tahu misalkan, oh kok lebih ini ya, lebih gampang marah-marah ya? Kok jadi lebih susah dibilangin ya anaknya? Lebih cengeng ya misalkan? Atau lebih nempel ya, lebih nggak mau dilepas misalkan kayak gitu. Padahal sebenarnya karena ada hal yang mereka rasakan nggak nyaman, tapi nggak bisa mereka ungkapkan. Nah, ketika bermain itu semua bisa keluar, Kang Hakim. Jadi kalau di bahasa ini namanya kita play out. Kita anak ini dimainkan apa yang mereka rasakan melalui media-media permainan itu. Jadi misalkan ini contoh kasar banget sih, tapi bener-bener kasar banget. Misalnya mereka habis berantem, bisa aja itu terlihat nih dari terus mereka mainin boneka-boneka atau robot-robotannya berantem juga. Atau misalkan mereka lagi kesel atau apa, itu mereka mainkan gitu. Nah, itu membantu mereka bisa melepaskan emosi, membantu juga mereka bisa dapat solusi. Karena kan tadi Kak Hakim juga sempat bilang ya, kalau misalnya main tuh kita bisa dapat ide-ide loh, ide-ide yang nggak kepikiran gitu. Nah, buat anak pun seperti itu, ketika dia memainkan perasaannya, tahu-tahu tiba-tiba dia bisa mendapatkan solusi dari itu gitu. Entah tiba-tiba ada hero yang pahlawan yang datang menyelamatkan gitu ya. Ya entah apapun pahlawannya itu, mungkin dia gambarkan sebagai orang tua atau dirinya sendiri atau siapa. Tapi akhirnya dia dapat, kalau kita bilangnya aha moment gitu. Wah, dapat inspirasi gitu ya. Iya betul, aha gitu. Nah, itu yang membantu anak. Jadi itu membantu anak untuk memproses emosi dan apa yang dia pikirin sih gitu. Oke, menarik ini ya. Aha, solving problem. Saya dapat ide nih, begini solusinya gitu ya. Jadi memunculkan sikap itu tadi ya. Karakter bisa solving problem juga ada di situ ya.
Betul. Oke, menarik, Gitu. menarik. Oke, Mbak Elsa, kita boleh ke interaksi? Kita sambil Boleh, ini ada yang sudah berbagi juga banyak. Ini mohon maaf, saya bukan membuang muka, tapi saya harus berpindah layar sekali lagi. Dan, dari Kang Aditya. Oke, saya langsung bacakan ya Mbak Elsa ya. Boleh, silakan Kang. Anak-anak dititipkan Tuhan untuk mencintai dan membenci. Kitalah orang tua yang meluruskannya dan membengkokkannya. Ada kemungkinan besok pagi mereka akan menggedor-gedor pintu kamar tidur kita, mempertanyakan sikap kita, dan kelak di kemudian hari mereka membenamkan kita ke dalam tanah. Wah, dalam banget ya. Dalam banget. Ini masih ada. Oh, ini yang sebelumnya, itu yang kedua. Ini yang sebelumnya. Oh, bocah lelaki itu tertidur pulas di atas sofa butut. Kakinya nampak mulai memanjang. Tumbuh di zaman digital. Tak ada lagi hiruk pikuk anak-anak berisik di lapangan depan rumah. Apa yang menjadi adiktif di keseharian mereka? Merek-merek handphone beken, berkelas dengan harga beli menguras isi kantong si ortu. Apa itu kelereng? Apa itu permainan galah asin? Apa itu gangsing? Kesenangan sederhana itu kini tak dikenali lagi. Dan mereka dirakit dewasa sebelum waktunya. Ya sudahlah, opamu ini memang terkesan konservatif di era yang syarat dengan polesan aksesoris ini. Itu dari Kang Aditya. Dalam banget. Saya jadi. Ya, tapi ya betul. Ya gimana Kang? Saya jadi agak terbawa ke masa-masa kecil saya dulu, ketika main lumpur, kemudian perang-perangan pakai bambu, terus pakai sumpit gitu ya, cari pelurunya di tempat-tempat di rawa lah sebetulnya, seperti rawa gitu. Kemudian main lagi tadi ada galasin. Kalau di Bandung galasin itu permainan-permainan tradisional lah. Ada gatrik, ada sorodot gaplok, ada macam-macam. Mungkin kalau di Jakarta banyak lagi lah macamnya. Tapi permainan tradisional tadi sempat diungkapkan oleh Kang Aditya. Iya. Bagus mana sih Mbak Elsa? Tapi pengen tanya, bagus mana permainan tradisional sama permainan yang kekinian, masa kini kan serba digital gitu. Iya. Sekaligus mau ditanggapi silakan. Pertama mau menanggapi puisinya keren banget sih, dalam banget. Saya begitu dengar Kang Hakim bacain ya, itu bener-bener langsung kayak keinget lagi zaman dulu. Bener sih, kelereng dan segala macam. Saya pernah sebenarnya sedih dengar puisi itu sedih ya, karena memang itu kondisinya saat ini ya. Jangankan mainan tradisional Kang Hakim. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan anak gitu ya. Mereka bahkan tidak tahu cara bermain. Jadi karena mereka terlalu sering bermain dengan gadget yang sudah ada tata caranya, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan robot-robotan atau main pasir atau main play-doh, tanah liat, mereka nggak tahu ini harus diapain gitu. Saya harus ngapain dengan benda-benda ini? Padahal kalau dulu kita, wah apapun bisa jadi apapun gitu. Sedih sebenarnya gitu ketika melihat hal itu gitu. Lalu untuk menanggapi tadi Kang Hakim bilang apakah lebih bagus mainan zaman dulu atau zaman sekarang ya? Kalau membandingkannya zaman dulu sama online, tentunya saya akan pilih zaman dulu. itu jelas gitu, karena ya tadi kita udah cerita, dengan ceritanya aja saya udah langsung kebayang. Dulu saya demennya mainan itu adalah orang-orangan kertas, itu saya inget banget. Orang-orangan kertas yang diganti-ganti bajunya, itu saya bisa bikinin rumah-rumahan dari apalah saya susun-susun, itu sangat menyenangkan gitu. Tapi mainan sekarang sebenarnya banyak juga mainan modern yang bagus selain online gitu ya. Sebenarnya banyak juga yang bagus, apalagi sekarang udah banyak mainan edukasi gitu ya, mainan yang emang melatih kemampuan berpikir anak gitu. Tapi memang orang tua perlu lebih waspada melihat jenis-jenis permainan tujuannya apa. Ada mainan yang memang bertujuannya untuk belajar, yaitu mainan edukasi. Ada mainan yang tujuannya adalah hanya untuk bermain, yaitu untuk senang-senang. Nah itu ya main boneka, main robot-robotan gitu. Jadi orang tua ketika membelikan mainan ke anak pun
perlu ada dua kali berpikir nih, saya belikan mainan ini supaya anak saya pintar atau supaya anak saya bahagia gitu. Karena kalau misalkan saya belinya mainan edukasi ya semuanya gitu ya, tapi bilangnya enggak, saya udah beliin mainan. Ya menurut saya coba dipikirkan lagi, itu mainannya tujuannya kan untuk belajar. Ada goal yang anak tuh harus capai gitu. Sementara kalau bermain tuh kita nggak ada ekspektasi, nggak ada harapan. Anak bebas mau ngapain aja, nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua gitu. Iya betul ya. Ada pertimbangan ini lagi, ada pertimbangan why begitu ya. Kenapa dibelikan mainan ini, buat apa? Bisa jadi itu ya. Mungkin just for fun, atau ada nilai-nilai yang pengen ditanamkan juga di situ ya lewat mainan itu gitu ya. Oke, ya, menarik. Betul. Itu tuh ada tips buat pilih mainan buat anak ya, Mbak Elsa ya. Iya. Oke, next lagi boleh saya bacakan lagi interaksinya, Mbak Elsa ya? Boleh, silakan. Oke, dari T.Ivo di Cianjur. Selamat malam Mbak Mona, Mbak Elsa, Mas Hakim, selamat malam. Bermain itu bisa membuat kita lupa makan, lupa istirahat, dan bahkan lupa waktu. Kendati demikian, ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari proses bermain. Di saat bermain, si anak akan merasa diberi asupan kelegaan yang menguatkan. Dengan bermain, si anak akan mendapatkan salah satu tempat terindahnya. Dengan bermain, si anak akan mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran berharga. Yang perlu diingat, bermainlah di saat bermain. Beristirahatlah di saat beristirahat. Belajarlah di saat belajar, karena itulah jalan menuju gemilang. Terima kasih. Itu dari T.Ivo. Keren nih. Kayaknya perlu dibuat jadwal kayaknya per hari. Waktu bermain di hari biasa atau mungkin weekend. Perlu nggak sih misalnya begitu loh. Tapi silakan Mbak Elsa mau tanggapi. Iya, saya setuju banget sih Kang dengan tanggapan yang tadi ya. Bermain itu memang karena bermain hal yang menyenangkan, tentunya kita bisa aja lupa waktu gitu ya. Nggak usah anak gitu, orang dewasa juga kalau udah megang handphone gitu ya, entah itu ngapain, udah tahu-tahu berapa jam berlalu. Nah memang perlu ada batasan untuk anak. Jadi jadwal itu penting. Sebenarnya jadwal itu tidak hanya untuk bermain sih. Tadi udah dibilang bahwa ada waktu istirahat, ada waktu yang belajar. Nah kalau saya bisa mengusulkan, orang tua bisa terutama untuk anak-anak yang usianya lebih kecil, ada jam-jamnya. Jadi misalkan jam main itu khusus, misalkan jam 8 sampai jam 7 misalkan sampai jam 8. Jadi setelah makan malam sebelum tidur misalkan. Jadi itu udah pasti di jam itu, misalkan setiap hari apa atau setiap hari kah, itu udah pasti dan diberitahukan ke anak. Dan ketika orang tua sudah memberitahu jadwal tersebut, orang tua perlu tegas dengan jadwal yang dia buat. Jadi tidak ada pengurangan atau penambahan yang tiba-tiba gitu. Misalkan, hari ini karena kamu seperti anak baik, mama tambahkan ya setengah jam waktu bermainnya. Besok, karena kamu hari ini tadi habis nyebelin, udah mama kurangin waktunya jadi setengah jam aja misalkan gitu. Nah itu ketidakpastian itu kurang baik untuk perkembangan anak. Jadi memang lebih baik pasti. Jumlahnya nggak masih 1 jam kayak tadi saya sempat sebutkan, 10 menit aja untuk orang tua interaksi sama anak sebenarnya sehari itu cukup. Lalu di jamnya tapi udah disepakati bersama, misalkan pokoknya setiap jam 8 sebelum saya tidur mama harus nemenin main misalkan gitu. Nah itu orang tua juga harus tegas dengan jadwal itu. Jadi itu sih memang butuh jadwal sih Kang, semuanya butuh jadwal. Untuk anak-anak. Tadi menarik ketika ini kalau Mbak Elsa punya menurut Mbak Elsa nggak perlu disiplin, pentingnya disiplin itu tadi. Jadi tidak menambahkan juga waktu bermain misalnya gitu. Saya jadi teringat bagaimana dengan punishment and reward buat anak yang punya prestasi misalnya. Terus kita beri reward gitu. Itu masih ada kaitannya nggak sih Mbak Elsa dalam hal ini gitu, dalam konteks ini? Gini, punishment and reward itu bisa dilakukan kalau dari awal sudah ada kesepakatan. Misalkan dari awal banget sudah ada kesepakatan kalau kamu dalam sehari misalkan misalkan pakai poin atau apa gitu ya, tapi harus jelas semua cara penilaiannya harus jelas. Jenis perilaku yang diharapkan juga harus jelas dari anak gitu, supaya anak tahu apa yang diharapkan orang tuanya terhadap dia. Nah, kalau misalkan memang itu sudah ada, lalu sudah ada kesepakatan,
kalau misalkan kamu lakukan A, B, C, D, E, maka kamu berhak mendapatkan setengah jam ekstra bermain. Misalkan gitu. Atau kalau kamu tidak melakukannya, maka bermain kamu dikurangi 15 menit. Nah, kalau dari awal sudah ada kesepakatan itu, lalu di hari itu terjadi, itu boleh dilakukan. Tapi tidak terjadinya tiba-tiba gitu. Jadi tidak tiba-tiba orang tua dapat inspirasi hari ini, lalu langsung diterapkan hari ini. Kalau dapat inspirasi, boleh diajak ngomong dulu anaknya, dikasih tahu dulu, berlakunya mulai besok ya, gitu. Itu masih boleh. Tapi kalau baru kepikiran langsung hari ini dilakukan, itu tidak disarankan gitu. Oke, menarik. Oke, next lagi, saya sambung lagi ya, mudah-mudahan bisa mengalir juga dengan topik yang Mbak Helsa ingin sampaikan begitu. Dari Bu Ita Cimahi, masa kecil kurang bahagia, itu ungkapan yang ditujukan pada orang dewasa yang perilakunya dan permainannya seperti anak kecil. Apakah kondisi itu masih bisa diperbaiki bila seorang dewasa di masa kecilnya kurang bermain? Di masa kecil, pola didik, permainan, dan pengaruh lingkungan seperti apa yang membuat seseorang di masa dewasanya menjadi penjahat perang, diktator, koruptor, rampok, preman, pelacur, pembunuh? Waduh, ini pokoknya jelek-jelek nih. Oke. Itu dari Bu Ita Cimahi. Wah, ini menarik nih. Silakan, Mbak Elsa. Iya, masa kecil kurang bahagia, ya. Itu saya juga sering dengar sih ya. Waduh, saya nggak tahu dia terputus sahabat Sonora. Sebentar ya, saya coba lagi. Sebentar, aduh sayang sekali ya terputus ya, sahabat Sonora. Dan kita masih di 93,3 FM Sonora Bandung di Klik Mona. Tetap di sini ya, saya coba untuk bergabung kembali bersama Mbak Helsa Novita, psikolog juga, narasumber tamu tentunya di Klik Mona. Dan yang jelas di SMS dan juga WhatsApp saya sudah terima cukup banyak ini rupanya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung ya. Kami segera kembali dan saya coba hubungi para narasumber juga ya. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Mohon maaf, tadi koneksinya saya nggak tahu nih, kayaknya ada sesuatu lah. Tapi kita sudah tersambung lagi bareng Mbak Helsa. Tadi agak terpotong nih, mohon maaf ya Mbak Helsa. Nggak apa-apa Kang. Oke. Tadi sampai mana ya, bisa dilanjutkan barangkali? Silakan. Tadi sampai yang masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia. Iya, itu sering juga sih saya dengar ya, kalau misalkan ngelihat orang dewasa kayaknya yang masih senengnya main ayunan lah gitu ya, yang heboh-heboh gitu ya, yang konyol-konyol gitu. Mungkin ada benarnya ketika kecilnya kurang main, tapi kalau buat saya, karena sebenarnya setiap orang dewasa itu tetap punya anak kecil di dalam dirinya mereka. Jadi kita itu memang punya jiwa anak kecil. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membangkitkan kenangan masa kecil kita, itu kita bisa jadi kayak anak kecil lagi gitu. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk ya, kalau memang jenisnya permainan-permainan yang biasa gitu. Karena kadang-kadang ada orang dewasa yang ketika kecilnya kurang bermain, ketika dewasanya bermainnya yang aneh-aneh gitu, yang tidak sesuai gitu. Nah itu yang memang akhirnya jadi mengkhawatirkan. Tapi kalau hanya untuk mainan-mainan yang kayak jadi anak kecil gitu, menurut saya sih nggak masalah, karena memang setiap kita punya itu. Lalu tadi ada pertanyaan yang mengenai masa kecil seperti apa yang bisa menyebabkan itu ya, yang pembunuh itu sebenarnya kalau untuk kejawab itu panjang banget, nggak akan cukup nih satu Instagram live 1 jam juga nggak akan cukup, karena memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Apakah anak kurang bermain bisa membuat seseorang itu jadi penjahat? Nggak bisa bilang langsung begitu juga gitu. Tapi kebahagiaan, lalu untuk hal-hal yang apakah dia bisa percaya orang di dalam hidupnya dia, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi sebenarnya sangat kompleks sih Kang, untuk hal-hal kayak gitu. Baik, ini kita sudah agak di penghujung nih Mbak Helsa ya. Tapi yang poin terpenting mungkin yang terutama manfaat bermain ini, terutama bagi orang tua yang perlu semacam pegangan lah gitu, Mbak Elsa, mungkin silakan.
Iya, jadi kalau untuk orang tua, pesan saya mungkin bermain itu sangat penting untuk anak. Bermain yang benar-benar bebas, anak bisa menjadi dirinya sendiri, anak memilih apa yang dia mau, anak bisa berbahagia, mendapatkan segala manfaat bermain itu sebenarnya anak berhak untuk mendapatkan itu. Lalu mungkin usul saya adalah berikan waktu untuk anak-anak bermain bersama dengan orang tua. 10 menit aja. Kalau memang orang tuanya sangat sibuk, 10 menit aja. Nggak perlu yang aneh-aneh mainannya, hanya guling-gulingan di ranjang, atau misalkan kalau malam gitu ya, nggak tahu sih kalau di Jakarta mungkin udah nggak ada bintang gitu ya, entah keluar gitu lihat bintang gitu misalkan. Kalau misalkan siang sebenarnya bisa tuh ngelihat awan, lalu tebak-tebak ini awannya bentuk apa ya gitu. Bener. Oh lihat, kamu bisa lihat apa? Oh, misalkan bentuknya kayak gitu-gitu, sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak untuk bermain. Tapi yang penting adalah pertama sangat fokus sama anak. Jadi tidak megang gadget, tidak sambil mikirin hal lain. Benar-benar fokus 10 menit itu hanya untuk anak. Dan yang poin pentingnya ada untuk orang tua bersenang-senang juga. Jadi jangan pas lagi main sama anak, iya sih nggak megang gadget tapi mukanya masem karena lagi stres gitu. Stres cicilan. Menikmati gitu ya, menikmati waktu sama anak gitu. Anaknya juga senang gitu. Lupakan cicilan-cicilan itu ya gitu. Iya benar-benar. Lupakan itu. 10 menit aja lupain dulu ya semuanya itu, fokus sama anak udah. Oke. Gitu kan. Oke, sip, Mbak Elsa, terima kasih banyak sudah join di Klik Mona. Mudah-mudahan next lagi kita bisa join lagi, Mbak Elsa bisa berbagi juga begitu ya, banyak hal seputar dunia psikologi, terutama terkait juga dengan keluarga begitu ya. Oke, see you next time. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi ya Mbak Elsa ya. Selamat malam. Iya, baiklah, terima kasih Kang Hakim. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya, yang pasti itu Mbak Helsa Novita, maaf ya. Dan yang pasti kita langsung menuju Mbak Mona Sugianto dulu nih. Nah, ini dia sudah tersambung lagi. Mudah-mudahan bisa langsung. Ya, kita nyambung lagi Mbak Mona. Oke, iya Kak. Lumayan nih, asik nih, nggak usah pakai telepon ya. Jadi kita bisa langsung lagi nih. Tadi mungkin Mbak Mona juga sempat dengar lewat streaming tadi ya, sonorabandung.com mungkin ya. Simaknya. Iya. Tadi sempat terputus ya kita ya. Sempat terputus, saya nggak tahu nih, mungkin jaringan ya di sini ya. Tapi mungkin dari paparannya ini menarik nih. Sebetulnya ada banyak interaksi juga yang belum terbaca ini loh Mbak Mona ya, dari beberapa yang sudah masuk. Tapi mungkin Mbak Mona mungkin bisa kasih tambahkan juga mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Elsa tadi mungkin. Tadi saya coba nambahin aja ya. Mungkin tadi Helsa juga masih terputus ya. Betul. Jadi intinya bermain penting, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab minggu depan kita coba akomodir ya Kang ya. Karena kita masih topik bermain juga ya. Nanti minggu depan juga ada bintang tamu juga yang akan bahas tentang bermain untuk anak usia dini ya. Nah, tetapi intinya bermain itu begitu penting. Perannya secara garis besar ada empat besar ya Kang ya. Pertama adalah memang itu untuk kebahagiaan anak. Tadi Helsa sudah menyatakan juga ya. Betul. Itu bermain itu kebahagiaan anak. Betul. Jadi tidak bisa itu. Jadi anak tuh bahagia dengan bermain gitu ya. Jadi kalau kita mau anak kita bahagia, berikan dia kesempatan bermain. Lalu yang kedua, bermain itu membuat relasi ya. Bagaimana dia belajar interaksi. Lalu tidak tetap gitu ya, antara online nggak online tadi juga sudah ditekankan. Lalu selain dasar belajar, yang terakhir adalah memang bermain itu bisa menjadi kesembuhan ya, penyeimbang, keseimbangan untuk memperbaiki emosi-emosi yang negatif, ketidakpercayaan misalnya, terus trauma. Itu banyak sekali kasus-kasus, terutama kalau untuk anak itu dimana punya trauma masa kecil atau trauma sebelumnya, kejadian apa, ini kemudian menggunakan bermain, dan itu terapi bermain, dan itu mereka disembuhkan gitu ya. Mungkin kalau sahabat Sonora senang membaca jurnal penelitian, itu keren banget. Jadi tahun 2013, dari tahun 2011 ada gempa di sebuah negara, di beberapa negara. Nah, lalu ada anak-anak yang pernah di kamp pengungsian dan trauma terhadap gempa gitu ya. Dan kemudian dari proses itu bagaimana mereka menolong di tahun 2013 tuh anak-anak yang trauma gempa tuh dikumpulin Kang. Ada beratus anak, beberapa ratus anak dikumpulin, kemudian dilakukan intervensi berupa play therapy untuk mengatasi trauma terhadap gempa. Di play therapy itu mereka bermain pura-pura Kang.
Jadi ada gempa, siapa yang jadi gempa, siapa yang jadi pohon, siapa yang jadi itu, mereka ada yang tumbang, ada yang balik-balik gitu ya. Tapi kemudian apa yang rusak? Sekarang ada yang jadi malaikat, jadi menolong untuk memperbaiki. Ada kekuatan untuk memperbaiki. Akhirnya yang pohon tumbang dibangunin gitu ya. Padahal itu semua yang jadi anak, pohon yang jadi anak, mobil yang jadi anak, si gempa yang jadi anak gitu ya. Penolong-penolongnya anak, dan mereka disembuhkan dengan proses itu bermain pura-pura gitu. Setelah beberapa waktu ternyata itu signifikan dalam mengurangi trauma. Jadi memang signifikan bermain itu bahagia, membuat anak belajar tentang sosial, relasi, interaksi, attachment, kedekatan dan lain-lain. Dasar dari belajar karena kreativitas, imajinasi, problem solving, lalu kesembuhan bagi mereka kalau mereka bermain sebagai terapi gitu ya. Nah itu signifikan. Semoga dengan manfaat belajar itu nanti kita akan lihat untuk sesuai dengan perkembangannya di minggu kedua, ketiga, dan keempat gitu Kak. Oke. Manfaat bermain ya. Ya. Oke. Yang pasti kita sudah di penghujung nih Mbak Mona ya. Terima kasih banyak sudah Kak berbagi dan sudah ajak juga gabung Mbak Helsa tadi ya sebagai narasumber tamu ya. Oke, kita ketemu lagi nanti next week tentunya ya, pekan depan ya Mbak Mona ya. Iya Kak. Sekali lagi terima kasih. Sehat terus ya Mbak Mona sekeluarga ya. Ya, sama-sama Kak. Oke. Semangat. Semangat. Selamat malam. Selamat malam. Ya, yang pasti demikian sahabat Sonora ya, bincang saya bersama Mona Sugianto, Klik Mona, dan saya harus akhiri. Terima kasih sekali lagi yang sudah interaksi. Mohon maaf yang belum sempat kami bacakan, tapi kita akan bahas pekan depan ya, dan saya akan forward juga untuk Mbak Mona Sugianto ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Hakim sign out, makin sukses buat Anda.